Hai, selamat datang di Wikipedia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang pelari yang menginspirasi banyak pelari di dunia. Dia adalah Kilian Jornet. Bayangin kamu lari bukan di taman, bukan di stadion, tapi di puncak gunung bersalju. Di ketinggian 4.000 meter lebih, dengan udara tipis dan jalur yang ekstrim. Kedengaran gila buat kebanyakan orang. Tapi buat Kilian Jornet, itu cara dia untuk bermain. Di video ini kita bakal kenal lebih dekat sama sosok yang sering dijuluki manusia gunung. Kilian Jornet, seorang atlet yang kayaknya nggak kenal kata lelah. Mari kita bahas kisah hidupnya, perjuangannya, dan kenapa dia bisa jadi salah satu pelari paling menginspirasi di dunia. Sí, yo creo que no. Kilian lahir tahun 1987 di kota kecil bernama Sabadell di Spanyol. Dia tumbuh besar di tengah pegunungan Pyrenees. Bayangin, waktu kita masih kecil main di lapangan, Kilian udah mendaki gunung 3.000 meter bersama orang tuanya. Ayahnya kerja sebagai penjaga taman nasional dan ibunya seorang pelatih ski. Jadi wajar kalau dia udah akrab dengan alam liar. Umur 3 tahun udah naik gunung. Di umur 5 tahun, dia jalani rute pendakian ekstrim. Seperti karakter anime, yang dari kecil udah disiapkan untuk jadi legenda. Di saat remaja lain mungkin sibuk dengan sekolah dan media sosial, tapi Kilian udah mulai ikut lomba-lomba ekstrim. Di umur 17 tahun, dia sudah masuk tim nasional ski mountaineering Spanyol. Tapi, yang bikin namanya meledak adalah waktu dia mulai ikut lomba-lomba ultra trail running. Salah satunya, Ultra Trail du Mont Blanc. 170 kilo keliling Mont Blanc, lewati 3 negara, dalam waktu kurang dari 21 jam. Dan dia menang saat usianya baru 20 tahun. Setelah itu, prestasinya bak air bah, Transvulkania, Western State 100, dan Hard Rock 100, semua ia taklukkan. Tapi lucunya dia jarang banget selebrasi. Bagi dia, kemenangan itu bonus. Yang dicari proses dan koneksi dengan alam. Di tahun 2012, Kilian memulai proyek pribadi bernama Summit of My Life. Bukan sekedar lari, tapi mendaki gunung-gunung paling ikonik di dunia dengan secepat mungkin. Mulai dari Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua, sampai ke yang paling ambisius, Mount Everest. Tahun 2017, dia berhasil mendaki Everest 2 kali dalam 1 minggu, tanpa oksigen tambahan dan tanpa bantuan Sherpa. Wow, itu suatu prestasi yang di luar nalar. Itu udah kayak main mode hardcore di game survival, tapi itulah Kilian. Dia bilang, saya enggak tertarik pada rekor dunia, saya tertarik pada batas saya sendiri. Banyak yang mengira Kilian itu gila, karena hobi lari sendirian di gunung berhari-hari. Tapi kalau kita baca buku-bukunya, dia justru sangat sadar dan sangat filosofis. Buat dia, lari itu cara untuk berkomunikasi dengan alam, untuk menemukan diam di tengah dunia yang bising. Dia pernah bilang, kita bukan tubuh, kita adalah pikiran. Dalam setiap langkah, dia belajar tentang rasa sakit, kesabaran, dan kehadiran penuh. Nggak heran dia dijuluki The Philosopher Runner,
Di balik semua prestasi gilanya, Kilian juga manusia biasa. Dia menikah dengan seorang atlet trail running. Dia adalah Emil Forsberg, dan mereka tinggal di Norwegia, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Mereka hidup sederhana, bertani, merawat anak, dan tentu saja tetap lari di pegunungan. Buat mereka, keseimbangan hidup itu penting. Nggak cuma ngejar target, tapi juga menikmati alam. Hidup pelan-pelan dan membesarkan keluarga dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, apa nih yang bisa kita pelajari dari sosok Kilian? Banyak. Tentang tekad, kesederhanaan, mencintai proses, dan berani menantang batas. Di dunia yang serba instan, Kilian mengajarkan kita untuk slow down dan menikmati tiap langkah, walaupun itu di tanjakan curam. Batas itu ilusi, proses itu segalanya. Kalau kamu cinta sama sesuatu, kejar sampai akhir. Kilian ngajarin kita bahwa kamu enggak perlu jadi terkenal atau viral buat jadi hebat. Yang penting itu konsistensi, disiplin, dan hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Sekarang di usianya yang telah menginjak 38 tahun, Kilian masih terus aktif, masih berlari, masih mendaki, dan masih menginspirasi. Dia juga makin fokus pada pelestarian lingkungan lewat yayasannya dan terus menyuarakan pentingnya hidup selaras dengan alam. Jadi, apakah Kilian Jornet manusia super? Mungkin, tapi dia juga pengingat bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan hanya dari tubuh, tapi dari tekad dan hati. Semoga kisah ini bisa bikin kamu terinspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.